kisah nyata. Jadi ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dulu namanya Muhammad Darwis itu merenungi ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, Ali Imran ayat 104, beliau itu baca berulang-ulang kali, baca beratus-ratus kali. Lalu kemudian beliau itu merenung bahwa kalau seperti itu untuk membuat Indonesia maju, untuk menyebarkan Islam agar Islam itu tidak individual disebarkan, maka kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa berdasarkan ayat Al-Imran 104 beliau mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Masya Allah, itu luar biasa itu. Mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah itu tahun 1912. Negara Republik Indonesia belum berdiri, Pak. Belum. Masih jauh. Untuk mendapatkan badan hukumnya itu izin pemerintah Belanda, izin penjajah. Makanya yang mimpin pemerintahan itu harus ngerti sejarah. NU berdiri 1926, Al-Irsyad juga berdiri tahun sebelum merdeka. Jadi Masya Allah, artinya negara Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia berhutang budi banyak kepada NU, kepada Muhammadiyah, kepada Al-Irsyad, dan juga kepada ormas-ormas yang berdiri sebelum Indonesia merdeka. Dan pergerakan yang utama itu yang didirikan oleh saudagar batik di Solo yang bernama Kiai Haji Saman Hudi. Bukan Budi Utomo, bukan. Budi Utomo itu belakangan, Pak. Yang pertama 1905 itu adalah Syarikat Dagang Islam, lalu berubah menjadi Syarikat Islam. Beliaulah, padahal Allahumma gfir lahu, Kiai Haji Saman Hudi itu cuma tamatan SD. Nah, ini hebatnya orang Solo, Pak. Tamatan SD mampu menggerakkan orang secara nasional. Ini hebatnya orang Solo, kekuatannya itu tinggi. Jadi artinya apa? Muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan. Dia mempelopori pendidikan klasikal. Belajar pakai meja, modalnya sampai beliau itu melelang semua alat perabot rumah tangganya, Pak. Tapi sekarang Muhammadiyah jangan tanya berapa asetnya. Dan beliau itu sekarang Muhammadiyah mendirikan pesantren, mendirikan sekolah boarding school di Australia, Pak. Muhammadiyah itu luar biasa, Pak. Di NTB saja beliau mendirikan universitas. 60% lebih mahasiswanya itu Kristen, Pak. Tidak masalah. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak boleh melihat orang itu agamanya apa. Sama seperti rumah sakit, tidak boleh melihat orang yang sakit itu agamanya apa, tidak boleh. Pokoknya dia sakit, diobatin. Begitu juga sekolah. Tapi kita yang muslim jangan keliru. Masukkan anak kita ke sekolah, yang di sana diajarkan doktrin agama mereka, maka nanti repot. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah pelopor mencetak intelektual-intelektual yang kemudian mendorong terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi jangan kemudian dibalik. Ulama dibenci, intelektual muslim dibenci, lalu dituduh yang enggak. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam diakui muridnya, ini ada faktanya. Kalau Bapak ke Jogja, ada sebuah toko buku dan
aksesoris Muhammadiyah. Di sana dari mulai buku-bukunya tuh ada, Pak. Makanya kalau mau bicara Muhammadiyah harus punya literatur Muhammadiyah, mau bicara NU harus punya literatur NU, mau bicara Al-Irsyad harus punya literatur Al-Irsyad. Begitu caranya. Tidak boleh kemudian ngarang-ngarang, kalau ndak salah ya. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu beliau sangat teliti dalam memahami kandungan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bahkan dulu ada muridnya itu Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Jadi dulu Muhammadiyah waktu di awal-awal dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dia mengajarkan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, ketika murid-muridnya dibacakan ayat ini enggak pindah-pindah itu, Pak. Jadi suatu hari muridnya protes, "Kiai, kok kita ngaji Al-Ma'un enggak pindah-pindah, ini udah sebulan." Sebulan surat Al-Ma'un enggak pindah-pindah. Begitu muridnya protes, "Kiai, kok kita nggak pindah-pindah ini ngaji?" Kata Kiai Ahmad Dahlan, "Apakah engkau sudah mengamalkan Quran surat Al-Ma'un?" Maksudnya bagaimana? Ayo mari kita pergi ke alun-alun Jogja. Itu alun-alun Jogja itu, Pak. Di sana banyak dulu itu ada pengemis, ada gelandangan, ada yang lain. Itu diambil semua orang-orang. Lalu ditampung, lalu kemudian dikasih pakaian, lalu kemudian dididik, disekolahkan, dimasukkan sekolah Muhammadiyah. Maka banyak yang jadi tokoh yang tadinya gelandangan. Makanya kalau kita kemudian lihat gelandangan di bawah kolong jembatan Kranji, di mana-mana kolong di bawah jembatan tol, kita ambil, kita didik. Itu bisa jadi orang pinter juga, Pak. Mestinya yang begitu itu tugas negara. Tapi kalau kita akan melaksanakan tugas negara itu ada afdol. Jadi kalau namanya dakwah itu begitu, Pak. Jadi harus kita rekrut orang-orang begitu. Ada Ustadz Heri Nurdi yang dulu dia menjadi wartawan, itu dia sangat senang sama anak pang. Senang, Pak, sama anak pang. Suatu hari pernah ada kongres anak pang se-Indonesia. Ini Ustadz rada nyeleneh memang satu ini Ustadz. Dia temui presiden anak pangnya itu ditemui, Pak. Yang bayangkan anak pang aja bisa kongres se-Indonesia. Berapa ongkosnya dari Papua, dari mana? Dari Kalimantan, dari Sulawesi, anak pang kongres. Waktu itu di Tangerang katanya. Dia temuin, diajak ngobrol, diajak dialog. Akhirnya kemudian diadakan janji dengan presiden anak pang itu ketemu seminggu sekali. Ustadz ini ketika ketemu anak pang ini tidak tangan kosong, Pak. Bawa kue, bawa makanan, suruh makan dulu. Habis makan baru diajak ngobrol. Seminggu, minggu depannya begitu lagi, minggu depannya begitu lagi. Akhirnya lama-lama tergugah hatinya untuk belajar kepada Ustadz Heri Nurdin. Maka ketika itu kemudian malah anak pangnya yang datang ke Ustadz Heri Nurdin. Maka wajar kalau Ustadz itu harus punya modal, Pak. Ustadz itu harus punya modal. Nah, kalau yang ngerti Ustadz yang ngomong, kalau ngomong kepada jamaah, lalu jamaahnya turunan. Kita ini mau udak anak pang nih, mau ini kita mau ngobrol-ngobrol. Awalnya jangan didakwahi, Pak. Oh, jangan begitu datang, itu pakai anting-anting itu haram, pakai anting-anting itu bid'ah. Wih, kamu itu pakai tato begitu nggak sah itu sholatnya. Lah, orang dakwah pakai begitu. Dakwah itu jangan mencemooh. Jadi kalau orang Jawa kan
Ya orang itu kasih makan dulu, kasih seneng dulu. Itu kultur budaya Jawa. Kalau sudah baru ketika kira-kiranya momentumnya tepat, baru diajak ngomong. Setuju? Setuju? Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.